Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran manajemen strategi. Perkenalkan, saya Rahma Amelesyanti, mahasiswi Inaba, program studi manajemen dengan NIM 1011211200172. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu analisis strategis yang sangat penting di dunia bisnis, yaitu Frio Framework. Menariknya, kita tidak hanya akan membahas konsepnya saja, tapi juga akan langsung mengaplikasikan ke dalam kasus nyata, yaitu pada perusahaan milik negara yang memiliki peran vital di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan perusahaan listrik negara, atau biasa kita kenal dengan PT PLN. Apa itu Frio? Frio merupakan singkatan dari 4 komponen utama yang digunakan untuk menganalisis apakah suatu sumber daya dan kapabilitas perusahaan mampu memberikan keunggulan bersaing. 4 komponen tersebut adalah value, rarity, imitability, dan organization. Mari kita bahas satu persatu. Value atau nilai untuk perusahaan PT PLN ini, apakah sumber daya perusahaan memberikan nilai atau manfaat nyata bagi pelanggan? Yang kedua itu ada rarity atau kelangkaan, apakah sumber daya tersebut langka atau hanya dimiliki oleh sedikit pesaing. Yang ketiga itu ada imitability atau sulit ditiru. Nah, apakah sumber daya itu sulit untuk ditiru oleh perusahaan lain? Yang terakhir itu ada organization atau organisasi, apakah perusahaan memiliki sistem dan struktur yang baik untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya tersebut. Jika semua elemen Frio terpenuhi, maka perusahaan memiliki sumber daya strategis yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mari kita kenalan singkat dengan PT PLN. PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara adalah BUMN yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. Tanggung jawab PLN ini sangat besar, mencakup produksi listrik dari berbagai pembangkit, distribusi dan transmisi ke berbagai wilayah, serta pelayanan pelanggan untuk jutaan orang mulai dari pusat kota hingga pelosok. Dengan cakupan nasional dan peran strategisnya dalam menunjang pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, PLN adalah tulang punggung energi Indonesia. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, bagaimana posisi strategis PLN bila dianalisis menggunakan Frio. Yang pertama ada value atau nilai. PLN menyediakan listrik yang merupakan kebutuhan dasar bagi rumah tangga, industri, perkantoran, dan fasilitas umum. Tanpa listrik, aktivitas ekonomi dan sosial akan lumpuh. Yang kedua ada rarity atau kelangkaan. Jaringan listrik milik PLN menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Tidak banyak perusahaan lain yang memiliki izin operasional nasional, infrastruktur sebesar ini, dan tanggung jawab layanan publik sebesar PLN. Yang ketiga, ada imitability atau sulit ditiru. Membangun infrastruktur listrik seperti yang dimiliki PLN itu membutuhkan waktu puluhan tahun, modal juga pasti sangat besar, dan tenaga ahli yang spesifik, dan hubungan kuat dengan pemangku kebijakan. Yang terakhir ada organization atau organisasi. PLN memiliki struktur organisasi dan manajemen yang lengkap untuk mendukung seluruh operasionalnya. Namun, seperti banyak BUMN lainnya, PLN juga menghadapi tantangan besar seperti birokrasi internal, kebutuhan untuk transformasi digital, dan dorongan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Jadi, berdasarkan analisis Frio, PT PLN memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dan cenderung berkelanjutan. Dengan peningkatan pada aspek organisasi dan efisiensi internal, PT PLN berpotensi untuk menjadi lebih kompetitif lagi di masa depan, apalagi dengan adanya transformasi digital dan energi terbarukan. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak video ini. Semoga pembahasan Frio Framework dan contoh kasus PT PLN ini bermanfaat buat kamu semuanya.
Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu dapat info kalau aku update video terbaru. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar kalau kamu ingin request perusahaan lain untuk dianalisis di video selanjutnya. Saya Rahma Malaysianti, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah bagian dari generasi strategis Indonesia. Bye bye.